Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih yang dimaksud dengan SPLTV ini? Arti dari SPLTV ini adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Nah, 3 variabel yang dimaksud adalah X, Y, dan Z. Lalu, bagaimanakah konsep dasar persamaan ini? Adapun bentuk umum dari SPLTV yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C ini merupakan koefisien, X, Y, Z merupakan variabel, dan D ini merupakan konstanta. Adapun contohnya yaitu 4X ditambah 8Y tambah 3Z sama dengan 24. 4, 8, 3 ini merupakan koefisien di depan variabel. X, Y, Z ini merupakan variabelnya, dan 12 ini merupakan konstanta. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel, atau sering disebut dengan SPLTV, dengan menggunakan metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, di sini saya ambil contoh soalnya yaitu 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 6. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Lalu 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kita misalkan ini sebagai persamaan 2. Dan yang terakhir, X tambah 2Y dikurangi Z sama dengan 5. Kita misalkan ini sebagai persamaan 3. Nah, di sini saya akan menggunakan eliminasi terlebih dahulu, yaitu saya akan eliminasi variabel yang terlihat mudah untuk dieliminasi, yaitu variabel Z. Eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Yang ini. Kita turunkan 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 6. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kita eliminasi, tujuannya adalah untuk menghilangkan si Z-nya. Sebelum itu kita lihat dulu apakah koefisien antara persamaan 1 dan 2 sudah sama atau belum. Nah, seperti yang bisa kita lihat, koefisien kedua persamaan ini sudah sama. Di sini Z, yang berarti 1Z, dan yang kedua pun sama 1Z. Sehingga di sini kita kurangi Z dikurangi Z sama dengan habis. Maka kita tinggal operasikan yang lainnya. 2X dikurangi 3X negatif 1X. Berarti kita tulis hanya negatif X. Ditambah 3Y dikurangi 2Y sama dengan 1Y, yang berarti Y. Ini sudah habis, sama dengan 6 dikurangi 7. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, saya misalkan ini sebagai persamaan keempat. Nah, sekarang masih dengan eliminasi Z. Karena yang pertama itu biasanya 2 kali. Eliminasi variabel Z dari persamaan
1, dan persamaan lainnya, yang berarti persamaan 3. Nah, yang pertama 2x tambah 3y tambah z sama dengan 6. Lalu x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 5. Lihat koefisien yang di sini sudah 1. Dan di bawah juga sudah 1. 1z, 1z. Nah, supaya z habis, maka positif z harus ditambah dengan negatif z supaya hasilnya habis. Berarti di sini dijumlahkan. Nah, ini sudah habis. Maka kita langsung operasikan yang lainnya. 2x ditambah 1x sama dengan 3x. Tambah 3y tambah 2y sama dengan 5y. Ini sudah habis. Sama dengan 6 tambah 5 yaitu 11. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kelima. Nah, jadi setelah persamaan yang keempat dan kelima, sudah tinggal hanya ada 2 variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, saya urutkan lagi, saya eliminasi lagi. Tujuannya kita akan mencari nilai x. Maka kita harus eliminasikan yang lainnya. Di sini saya akan mengeliminasi nilai y. Nilai y antara kedua persamaan ini. Berarti eliminasi y dari persamaan persamaan 4 dan 5. Nah, maka negatif x tambah y sama dengan negatif 1, lalu 3x tambah 5y sama dengan 11. Nah, bisa terlihat di sini bahwa koefisiennya belum sama, maka kita harus samakan dahulu. Jadi kita ubah dengan angka 5 semuanya. Dengan cara kita kalikan secara kebalikan. Di atas kita harus kalikan dengan 5, dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Nah, lalu kita kalikan semua persamaannya, semua ini dengan 1 per 1. 5 dikali negatif 1x yaitu negatif 5x tambah 1y dikali 5, 5y sama dengan 5 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Nah, ini tinggal dipindah-pindahkan. Karena 3 kali 1, 3. Tambah 5 kali 1, 5. Sama dengan 11 kali 1, 11. Nah, lalu kita operasikan. Dikurangi. Negatif 5x dikurangi 3x sama dengan negatif 8x. Nah, 5y dikurangi 5y sudah habis. Jadi langsung sama dengan negatif 5 dikurangi 11.
hasilnya negatif 16. Nah, maka X sama dengan negatif 16 dibagi negatif 8. Hasilnya adalah 2. Maka X adalah 2. Nah, lalu setelah ini kita substitusikan. X yang telah kita peroleh tadi, X sama dengan 2 ke persamaan yang hanya terdapat dua variabel X dan Y, yaitu persamaan 4. Nah, kita tulis kembali negatif X tambah Y sama dengan negatif 1. Nah, yang X kita ubah menjadi 2. Berarti negatif 2 ditambah Y sama dengan negatif 1. Maka Y di sini adalah negatif 1. Nah, negatif 2 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 2. Negatif 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Maka Y adalah 1. Nah, sudah ada nilai X dan nilai Y. Sekarang kita akan mencari nilai Z. Dengan cara kita substitusi kembali. Substitusi X sama dengan 2, lalu Y sama dengan 1 ke persamaan yang pertama, mau persamaan ke 1, 2, maupun 3. Saya ambil contoh, saya ambil persamaan pertama. Nah, di sini kita tulis kembali persamaan yang pertama, yaitu 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 6. Kita turunkan 2, X-nya kita ubah menjadi 2 dikali 2 ditambah 3Y-nya kita ubah menjadi 1 kali Y ditambah Z sama dengan 6. 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 1, 3 tambah Z sama dengan 6. 4 ditambah 3 adalah 7 tambah Z sama dengan 6. Maka Z adalah 6. Positif 7 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 7. Maka Z sama dengan 6 dikurangi 7 adalah negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah harus berurutan X, Y, dan Z. Berarti 2, 1, negatif 1. Nah, ini dia pembahasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa.